Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya mau membahas tentang materi pedagogik tentang media pembelajaran. Nanti saya akan bahas tentang materi tentang media pembelajaran ya teman-teman. Nah, ini kita akan mulai dari fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran itu satu, menurut Derek Rountree, media pembelajaran berfungsi membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon peserta didik, memberikan balikan dengan segera, mengalahkan latihan yang serasi. Itu adalah fungsi media pembelajaran menurut Derek ya. Lanjutkan, next. Sekarang menurut McNaughton ada 4 fungsi, yaitu mengubah titik berat pendidikan formal yang lebih menekankan pada fungsional, membangkitkan motivasi belajar, memberikan kejelasan, terus kemudian memberikan rangsangan atau stimulation. Berdasarkan hasil penyelidikan Edgar, Dale, Y. Devine, dan F. Hoban, 1. Memberikan dasar pengalaman konkret bagi pemikiran dengan pengertian-pengertian abstrak, mempertinggi perhatian anak, memberikan realitas sehingga mendorong adanya self activity, memberikan hasil belajar yang permanen, kemudian menambah perbendaharaan bahasa anak yang benar-benar dipahami, kemudian memberikan pengalaman yang sukar diperoleh dengan cara lain. Itu merupakan hasil penyelidikannya ya. Next. Nah, sekarang peranan media pembelajaran. Peranan media pembelajaran itu apa saja? 1. Mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, mengatasi kesulitan apabila suatu benda secara langsung tidak dapat diamati karena terlalu kecil. Yang keempat, mengatasi gerak benda secara cepat atau terlalu lambat, sedangkan proses gerakan itu menjadi pusat perhatian peserta didik. Yang kelima, mengatasi suara yang terlalu halus didengar secara langsung oleh telinga. Itu adalah peranan media pembelajaran. Next, selanjutnya. Yang keenam adalah mengatasi hal-hal yang terlalu kompleks dapat dipisahkan bagian demi bagian untuk diamati. Mengatasi peristiwa-peristiwa alam, memungkinkan terjadinya kontak langsung dengan masyarakat atau dengan keadaan alam sekitar. 9. Memberikan kesamaan atau kesatuan dalam pengamatan terhadap sesuatu yang pada awal pengamatan peserta didik berbeda-beda. 10. Membangkitkan minat belajar yang baru dan membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Next. Ciri-ciri umum media pembelajaran apa saja? 1. Identik dengan alat peraga langsung dan tidak langsung. 2. Digunakan dalam proses komunikasi pembelajaran. Yang ketiga, merupakan alat yang efektif dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, memiliki muatan normatif bagi kepentingan pendidikan. Yang kelima, erat kaitannya dengan metode mengajar khususnya maupun komponen-komponen sistem pembelajaran lainnya. Next, apa itu media pembelajaran? Nah, kita bahas selanjutnya. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar, itu namanya media pembelajaran. Next. Apa sajakah jenis media pembelajaran itu? Jenis media pembelajaran itu ada media visual. Contohnya grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik. Contoh media audio atau audio ya, radio, tape recorder, laboratorium bahasa dan sejenisnya. Kemudian projected still media itu contohnya slide, overhead projector, OHP ya, infocus dan sejenisnya.
Projected motion media seperti film, televisi, video seperti VCD, DVD, VTR, komputer dan sejenisnya. Ini termasuk jenis media pembelajarannya. Next. Lalu apa tujuan dari media pembelajaran? Apa ya tujuan dari media pembelajaran itu? Nah, tujuan media pembelajaran adalah mempermudah proses belajar mengajar, meningkatkan efisiensi belajar mengajar, menjaga relevansi dengan tujuan belajar, membantu konsentrasi mahasiswa. Ya, next. Apa sajakah fungsi dari media pembelajar atau media pembelajaran itu? Fungsinya apa? Nah, ini ya fungsinya. Jadi ada 10 fungsi media pembelajaran. Apa saja fungsinya? Yaitu menggugah emosi, pembelajaran lebih konkret, membangkitkan motivasi, kemudian mengurangi kemungkinan pembelajaran melalui berpusat pada guru, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, kemudian organisasi informasi, membantu memahami, mengaktifkan respon siswa, mengaktifkan pembelajaran, dan pemusatan perhatian. Itu adalah fungsi media pembelajaran. Selanjutnya, menurut Gerlach dan Ellie 1971 ada 3 ciri penting media pembelajaran. 1 ciri fiksatif, 2 ciri manipulatif, dan ketiga adalah ciri distributif. Kita akan bahas ya teman-teman. Nah, lalu apa manfaat dari media pembelajaran? Apa saja ya manfaatnya? Nah, menurut Nana Suyana dan Ahmad Rifai tentang pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar siswa sebagai berikut. 1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. Yang ketiga, metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru harus mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan mendemokrasikan, dan lain-lain. Kemudian adakah tahapan dalam perencanaan dan penggunaan pada media pembelajaran? Nah, di sini ada model perencanaan dan penggunaan media pembelajaran Azure menurut Henig ya. Ini ada analyze, state, select, utilize, respon, dan evaluate. Ini adalah model perencanaannya. Sekarang kita kenal prinsip-prinsip memilih media dalam pembelajaran apa saja ya. Itu satunya adalah efektivitas media pembelajaran. Yang kedua, taraf berpikir siswa. Yang ketiga, interaktivitas media pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran. Yang lima, minat siswa terhadap media pembelajaran. Yang keenam, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. 7, alokasi waktu. 8, fleksibilitas atau kelenturan media pembelajaran. 9, keamanan penggunaan media pembelajaran. 10, kualitas teknis media pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk penggunaan media pembelajaran itu? Nah, langkah-langkahnya adalah 1, persiapan, maksudnya kegiatan dari seorang tenaga pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Persiapan dulu. Yang kedua, pelaksanaan atau penyajian tenaga pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Perlu mempertimbangkan seperti
Yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah dicapai, telah lengkap ya dan siap untuk digunakan. Jelaskan tujuan yang akan dicapai. Jelaskan lebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Hindari kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga adalah tindak lanjut. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Di samping itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya diskusi, eksperimen, observasi, latihan, dan tes. Lalu apa kelebihan multimedia dalam pembelajaran? Di sini ada kelebihannya ya. Yang pertama, tahap interaktif dengan bantuan hardware multimedia dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip suatu media dalam penyampaian suatu pesan sehingga pesan yang terkandung dapat tercapai. Kemudian, pengajaran berdasarkan kemampuan pembelajar materi yang dipergunakan bisa untuk melayani setiap individu berdasarkan kemampuan peserta didik. Kemudian ada lagi menarik dan menambah minat terhadap materi multimedia, mempunyai kandungan berupa gabungan dari elemen-elemen seperti teks, grafik, animasi, bunyi, dan video sebagai rangsangan supaya menarik perhatian dan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang disampaikan. Nah, mungkin cukup ini dulu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran. Semoga bermanfaat dan nanti saya akan mencantumkan file ini di link deskripsi box ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa membacanya sendiri, diulang-ulang lagi, dan nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dulu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.